Bab 323 Istana Arsaya hancur. 1. Melihat mayat saudaranya tergeletak di tanah, mata Arsaya dan Nesa tiba-tiba memerah. Saudara yang dulunya makan dan minum bersama, serta bergosip tentang pria, kini semuanya menjadi mayat. Tampak mayat ini tidak ada habisnya. Mereka sangat banyak dan tersebar di seluruh tempat Istana Arsaya. Tidak, pasti masih ada yang hidup. Arsaya dan Nesa mencari di Istana Arsaya seperti orang gila. Tidak ada satupun. Mati. Semua mati. Istana Arsaya memiliki 100.000 anggota. Ada hampir 10.000 orang di kantor pusat. Saat ini, mereka semua menjadi mayat. Namun 10.000 orang ini hanya 1/10 dari jumlah penduduk Istana Arsaya. Tapi, ini semua adalah elit Istana Arsaya. Mereka semua dibantai. Artinya Istana Arsaya sudah tidak ada lagi. Kenapa ini terjadi? Kenapa aku tidak mendapat kabar apapun? Arsaya berlutut di tanah, air matanya mengalir. 10.000 orang di Istana Arsaya dibantai, dia bahkan tidak menerima kabar apapun. Siapa ini? Siapa pelakunya? Nesa pun ikut menangis. Tasya menatap pemandangan ini dengan tatapan kosong. Entah bagaimana caranya menghibur kedua wanita itu. Pernah dia berpikir penderitaannya adalah hal yang paling menyakitkan di dunia. Ditindas oleh Gaius, ayahnya yang ingin mencari keadilan bagi dirinya sendiri pun dibunuh, ia juga harus mengandung putra dari musuhnya. Tapi dibandingkan dengan apa yang dia lihat di hadapannya, penderitaannya tidak berarti apa-apa lagi. Puluhan ribu mereka sebelumnya masih hidup. Sekarang, mereka semua hanyalah mayat. Terlebih lagi, kematiannya sangat menyedihkan. Setiap wanita memiliki berbagai luka mengerikan di tubuhnya. Ada yang bolong ditusuk, ada yang digorok lehernya, ada yang kepalanya dipenggal, ada yang dibelah dua. Kejam, sangat kejam. Ketua istana, Nesa memeluk Arsaya dan menangis. Jangan menangis, kenapa menangis? Wanita istana Arsaya tidak boleh menangis. Tegur Arsaya dengan marah. Namun, Nesa menangis semakin sedih. Mereka adalah saudaranya. Sekarang mereka semua sudah mati. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya sama sekali. Sebenarnya, Arsaya juga tidak bisa mengendalikannya. Meski Istana Arsaya tidak memiliki reputasi yang baik di dunia bela diri, namun mereka tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Paling-paling, mereka hanya menyerap keterampilan para pria bernafsu itu. Apalagi mereka sebenarnya hanyalah sekelompok perempuan miskin. Banyak perempuan yang bergabung di Istana Arsaya karena putus asa. Sebagian besar dari mereka berasal dari klub malam dan rumah bordil. Mereka dulunya adalah mainan laki-laki. Arsaya lah yang mengajarkan mantra hati giok pada mereka. Meski dia juga tidur dengan seorang pria. Dahulu, dia hanyalah mainan bagi laki-laki. Namun setelah bergabung dengan Istana Arsaya, laki-laki menjadi mainan mereka. Arsaya lah yang memberikan martabat bagi mereka. Pada akhirnya kedua wanita itu saling berpelukan dan menangis. Tasya pun menyeka air matanya. Awalnya dia tidak ingin mengganggu Devan dan Regina, namun kali ini, dia harus mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Devan. Kita membutuhkanmu, cepat datang. Tunggu aku. Devan dengan cepat membalas pesan itu setelah firasatnya mengatakan ada yang tidak beres. Apa yang terjadi? Setelah membalas, Devan pun mengirimkan pesan kepada Tasya. Istana Arsaya sudah hancur. Tasya mengetik beberapa kata dengan gemetar. Apa? Tubuh Devan bergetar. Istana Arsaya hancur. Garibu.
teriak Devan seketika. "Ah, ada apa, Tuan?" Garibu sedang memegang deretan minuman dan menatap Devan dengan tatapan kosong, tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Peluk aku." "Ah, Tuan, kita di dalam taksi, agak tidak enak. Bagaimana kalau kita pergi ke hotel untuk berpelukan?" Garibu menyesap minumnya dan berkata dengan manis. "Aku ingin kamu membawaku terbang." "Membawamu terbang? Aku familiar dengan ini. Namun, aku tahu tempat ini di barat. Tapi aku tidak tahu kemana kalau di negara Al-Sutra. Bagaimana kalau aku mencari beberapa teman negara Al-Sutra untuk merekomendasikannya padamu?" Garibu berkata sambil melirik beberapa kali. Devan hampir marah dan berkata dengan marah, "Maksudku terbang sungguhan, aku ingin segera sampai ke suatu lokasi." "Oh, itu maksudmu? Tapi apa kamu tidak takut ketinggian?" Garibu berkata dengan seringai di wajahnya. "Berhenti bicara omong kosong dan cepatlah," ucap Devan. "Tak sabar." "Baik Tuan, bersiaplah untuk pergi." Garibu akhirnya menjatuhkan minumannya, lalu memeluk Devan. Dia langsung mendobrak pintu taksi. "Terbang. Astaga, mobilku." Sopir taksi itu tampak bingung. Cilit. Taksi itu berhenti mendadak. Namun, keduanya sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah sisa minuman Garibu. Sopir itu sangat marah sehingga dia meminumnya. Mengingat kembali wajah cantik Garibu, dia pikir tidak ada ruginya. Awalnya, mungkin diperlukan waktu lebih dari 1 jam untuk sampai ke sana dengan taksi. Tapi dengan bantuan sayap Garibu, hanya butuh 10 menit mereka sampai di Istana Arsaya. Kemudian, Devan melihat mayat-mayat tergeletak di tanah, juga Arsaya dan Nessa saling berpelukan sambil menangis. "Devan!" teriak Tasya. Saat kedua gadis itu melihat Devan, mereka akhirnya bergegas ke arahnya bersama. Memegang Devan dalam pelukannya, mereka menangis lebih keras. "Apa kamu tahu siapa yang melakukan ini?" Devan menepuk lembut punggung kedua wanita itu dan bertanya dengan tatapan dingin. Dia tidak peduli apa Istana Arsaya baik atau buruk, karena Arsaya dan Nessa adalah wanitanya. Dia akan melindungi mereka. Siapapun yang menyentuh Istana Arsaya harus dihancurkan. Bahkan kerajaan Platonia pun tidak akan dikecualikan. Entahlah, kita tidak menerima kabar apapun sama sekali. Kedua wanita itu menggelengkan kepala. Devan mengerutkan keningnya. Puluhan ribu orang dibantai di Istana Arsaya. Sebagai ketua Istana Arsaya, Arsaya dan Nessa tidak mendapat kabar sama sekali. Maka hanya ada satu kemungkinan. Saat mereka menyerang, mereka telah memblokir semua sinyal. Itu jelas sudah direncanakan sebelumnya. Devan berjalan menuju jasad para wanita Istana Arsaya, lalu memeriksanya. "Ketua Istana, apa itu kamu?" Pada saat ini, sebuah suara yang sangat lemah terdengar. Arsaya mengikuti suara itu. Akhirnya dia melihat orang hidup dari Istana Arsaya. Namun, seluruh tubuhnya tertutup tanah saat ini, dia hampir tidak kelihatan seperti manusia. "Ini aku, katakan padaku, apa yang terjadi?" Arsaya bergegas mendekat, tidak peduli betapa kotornya orang ini, dia meraih lengannya dan mengguncangnya dengan keras. "Itu Istana Nirmala. Istana Nirmala yang melakukannya. Mereka memblokir semua sinyal, sehingga kita tidak bisa mengirimkan pesan. Apalagi mereka juga menggunakan peralatan yang bisa mendeteksi cakra. Di Istana Arsaya, tidak ada satupun yang masih hidup kecuali aku. Aku melarikan diri dengan bersembunyi di selokan," teriak murid perempuan itu. "Safi!" Arsaya meraung ke langit. "Kamu benar-benar kakak yang jahat." Saat ini, kemarahan Arsaya tak lagi bisa diungkapkan dengan kata-kata.
Jika ada orang yang menghancurkan istana Arsaya, dia akan membalasnya. Tapi pelakunya adalah Safi. Apa kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri bahwa Safi yang melakukannya? Arsaya bertanya dengan gemetar. Dia masih tidak percaya Safi bisa melakukan sesuatu yang begitu kejam dengan memusnahkan seluruh istana Arsaya. Tidak, tapi aku yakin itu istana Nirmala. Aku mendengar suara tetua istana Nirmala. Murid perempuan itu mengertakkan gigi. Bersambung. Bab 323 Istana Arsaya hancur. 2. Nesa, ikut denganku. Hari ini aku akan membantai di istana Nirmala. Ucap Arsaya segera pada Nesa. Baik, ketua istana. Nesa mengikuti. Devan tidak berkata apa-apa. Dia juga mengikuti. Jika benar istana Nirmala menghancurkan istana Arsaya. Kalau begitu, dia tidak keberatan membiarkan istana Nirmala menghilang. Di mata Devan tak ada benar dan salah. Tidak ada cara yang benar atau cara yang salah. Keputusannya adalah jalan yang benar. Mereka yang menentangnya adalah orang jahat. Beberapa jam kemudian, semua orang tiba di istana Nirmala. Setelah melihat situasi di istana Nirmala, Arsaya tercengang. Saat ini, istana Nirmala sebenarnya kosong. Mungkinkah mereka takut aku balas dendamku sehingga melarikan diri? Arsaya meninju dinding batu dengan marah. Dengan suara gemuruh, dinding batu itu runtuh, mengungkap ruangan gelap di belakang. Kemudian, dia melihat ruangan gelap itu dipenuhi mayat. Mereka semua adalah mayat murid pelayan istana Nirmala. Ada sekitar 1000 di antaranya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah murid istana Nirmala yang tewas saat bertarung dengan istana Arsaya? Arsaya tampak bingung. Seharusnya begitu. Pada saat ini, tiba-tiba, pedang tajam melesat di udara. Arsaya berbalik dan menjepit bilah pedang itu tepat di antara dua jari. Dia memandang orang itu dengan mata dingin. Ternyata, dia Safi. Arsaya, aku akan membunuhmu, teriak Safi. Begitu dia selesai berbicara, dia memuntahkan seteguk darah, kemudian jatuh. Kamu mau membunuhku? Aku juga ingin membunuhmu. Arsaya segera bersiap untuk membunuh Safi dengan satu serangan. Meski ini kakaknya, Safi justru menghancurkan istana Arsaya. Meskipun Safi kakaknya, Arsaya tidak akan menahan diri lagi. Tunggu dulu. Kali ini Devan berteriak menghentikan Arsaya yang sedang marah. Istana Arsaya tidak dihancurkan oleh istana Nirmala, ucap Devan sambil mengerutkan keningnya. Kalau bukan istana Nirmala, siapa lagi? Tanya Arsaya dengan ekspresi kesal. Aku baru saja mengamati luka-luka pada murid-murid istana Nirmala yang mati. Luka mereka sama dengan luka pada murid-murid istana Arsaya. Dengan kata lain, murid-murid istana Nirmala ini tidak mati di tangan para murid istana Nirmala. Mereka juga dibunuh oleh orang yang membantai di istana Arsaya, kata Devan dengan sungguh-sungguh. La sempat ragu saat berada di istana Arsaya, karena di istana Nirmala kebanyakan menggunakan pedang. Namun luka pada murid istana Arsaya bukan disebabkan oleh pedang saja. Hal ini disebabkan oleh berbagai jenis senjata. Sepertinya banyak sekte bergabung untuk menghancurkan istana Arsaya. Kini, melihat luka di tubuh murid istana Nirmala, Devan semakin yakin dengan apa yang dipikirkannya. Lagi pula, secara umum senjata yang digunakan suatu sekte akan relatif sama. Karena ilmu bela diri yang dipraktekkan serupa, hanya dengan menggunakan senjata yang sama barulah kekuatan yang maksimal bisa dikeluarkan. Devan mengutarakan spekulasinya. Kalau bukan istana Nirmala lalu siapa? Arsaya pun bingung. Tanya Safi.
Devan langsung menggunakan jarum emas 9 akhirat untuk membangunkan Safi. Safi terluka parah. Namun hal pertama yang dia lakukan saat terbangun adalah menyerang Arsaya dengan pedangnya. Sayangnya kekuatannya kalah jauh dengan Arsaya. Arsaya menjatuhkannya dengan satu telapak tangan dan berkata dengan keras, "Safi, apa yang kamu lakukan?" "Arsaya, aku tahu, aku berbuat salah padamu, tapi murid-muridku, mereka salah apa? Kenapa kamu membunuh mereka?" ucap Safi dengan wajah kesakitan. "Omong kosong, kapan aku membunuh orang-orang di Istana Nirmala? Istana Nirmala yang menghancurkan Istana Arsaya," kata Arsaya dengan ekspresi marah. "Apa katamu?" Tubuh Safi bergetar. "Istana Arsaya juga hancur," kata Devan saat itu. "Istana Arsaya hancur." Safi tercengang. Saat ini, Devan mengeluarkan ponselnya dan menelepon Vexana. Segera, Devan mengetahui kebenarannya. "Itu dilakukan oleh orang-orang dari aliansi bela diri," kata Devan dengan sungguh-sungguh. Melalui Vexana, Devan mengetahui bahwa ratusan sekte di aliansi bela diri akan mengadakan konferensi pembasmi iblis dalam 3 hari. Dan iblis ini mengacu pada iblis perempuan di Istana Arsaya. Meski Istana Arsaya hancur, namun jenazah tetua dan banyak petinggi Istana Arsaya tidak ditemukan. Jelas sekali, mereka pasti ditangkap oleh aliansi bela diri. Kabar yang mereka katakan adalah Istana Arsaya menyerang Istana Nirmala dan menghancurkan Istana Nirmala, jadi mereka mengambil tindakan demi keadilan dengan cara memusnahkan Istana Arsaya. Hanya beberapa tokoh inti yang tersisa, mereka akan dieksekusi di depan umum di konferensi pembasmi iblis. Mereka ingin mengeksekusi iblis perempuan ini di depan umum di Istana Arsaya dan memulihkan perdamaian dunia. Aliansi bela diri menghancurkan Istana Arsaya, tapi mengapa mereka menghancurkan Istana Nirmalaku juga? Safi tidak dapat mempercayai berita itu. Karena Istana Nirmala memiliki hubungan baik dengan sebagian besar sekte di aliansi bela diri. Di balik kemampuan unik akan ada masalah yang mengintai. Selama mereka menjalin hubungan dengan gadis Istana Nirmala, keterampilannya akan meningkat. "Bukankah menurutmu karena ini?" ucap Devan tenang. "Menurut Arsaya, jumlah penduduk di markas Istana Nirmala sama dengan jumlah penduduk Istana Arsaya, bahkan lebih banyak dari jumlah penduduk Istana Arsaya. Namun hanya ada 1000 mayat di lokasi kejadian. Terlebih lagi, mereka semua adalah mayat murid yang lemah. Jadi, kemana 9.000 orang lainnya?" Jelas sekali, mereka ditangkap dan digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kekuatan mereka. "Tidak, aku tidak percaya." Setelah mendengar analisis Devan, Safi tidak bisa menerimanya sama sekali. Karena Istana Nirmala selalu berhubungan baik dengan sekte besar lainnya. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada tetua yang ditangkap di Istana Arsaya dan kamu pasti tahu jawabannya, ucap Devan enteng. "Tapi, bagaimana cara menghubungi mereka? Apa mereka masih hidup?" tanya Arsaya pelan. "Kamu lupa, Nessa dan Rosa punya ikatan batin. Nessa baik-baik saja sekarang, artinya Rosa masih hidup," ucap Devan. Dengan mata menyipit, mata Arsaya berbinar dan dia benar-benar melupakan hal ini. Selama periode ini, Nessa tidak merasakan sakit dari Rosa, yang berarti Rosa pun tidak terluka. Rosa tidak mudah ditaklukkan. Bahkan Safi tidak bisa. Bagaimanapun, kekuatan Rosa saat ini tidak jauh lebih rendah dari Safi. Jika Safi ingin membunuh Rosa, keduanya pasti harus melakukan pertarungan sengit. Lalu, mustahil bagi Nessa yang terhubung dengan Rosa untuk tidak merasakannya. Oleh karena itu, Devan berspekulasi bahwa Rosa dan beberapa tetua Istana Arsaya lainnya mungkin sedang dipenjara.
Maylin dan Linda tidak tahu, tapi Rosa pasti masih hidup. Saat ini, di dalam gua, Rosa, Linda, Maylin dan petinggi istana Arsaya lainnya ditahan di penjara bawah tahanan. Bersambung.